ولهم فيها من كل الثمرات ونزلا من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم فغضى الآخر ثم يسأل حتى إذا خرجوا من عندك قالوا إنا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وكفروا أعمالهم والذين زادهم هدى وآتاهم تقواهم لا ينظرون إلى الساعة أن تأتيهم ولا أشرفها وأنى لهم إذا جاءتهم ذكرهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقدمكم ومثواكم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن الأصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين أيها الإخوة jamaah kajian iftar Masjid At-Taqwa rahimani wa rahimakumullah ta'ala, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas semua nikmat yang sudah Allah karuniakan kepada kita, sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah insyaallah yang nantinya dengan banyak-banyak, dengan pandai-pandai bersyukur kepada Allah, insyaallah kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa, kita menjadi hamba Allah yang soleh. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita, teladan kita, yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita sudah mengkaji bagaimana keutamaan kita menjaga lisan kita supaya tidak membahayakan kaum muslim yang lain, karena pada sejatinya al-muslimu akhul muslim. Jadi setiap muslim dengan muslim yang lain itu adalah saudara. Maka pada sejatinya kita harus senantiasa saling menjaga. Kemudian kita lanjutkan dalam hadis berikutnya dalam Mukhtasar Sahih Bukhari
yang ditulis oleh Al-Imam Az-Zabidi yang berikutnya, memberikan makanan termasuk bagian dari Islam. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kita pahami, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat dermawan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat peduli terhadap para sahabatnya dan orang-orang yang sekiranya nantinya diharapkan kalau mereka itu belum masuk Islam. Dengan dermawannya Rasulullah itu, Rasulullah mengharapkan mereka untuk bisa masuk Islam. Maka sikap atau sifat dari dermawan itu merupakan bagian dari agama kita, yakni bagian dari agama Islam. Dalam hadis an Abdullah bin Amrin radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Abdullah bin Umar bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul islami khairun, Islam yang terbaik itu seperti apa? Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tut'imut ta'am wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Rasulullah SAW bersabda, Islam yang terbaik itu memberikan makanan, ya, yang pertama memberikan makanan dan mengucapkan salam ala man arafta wa man lam ta'rif, terhadap orang yang kau kenal maupun yang tidak engkau kenal. Nah, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti di bulan Ramadan ini ya, di Masjid At-Taqwa itu ada kegiatan iftar, berbuka bersama atau iftar jamaiyah, ya, berbuka bersama. Itu dari berbagai macam donasi ya, atau para muhsinin. Mereka semuanya ingin mengharapkan pahala terbaik dari Allah Subhanahu wa taala, memberikan hidangan untuk berbuka puasa kepada saudaranya sesama muslim atau kepada orang lain, pahalanya itu sama dengan orang yang berpuasa. Berarti kita pahalanya berlipat-lipat. Yang sudah berdonasi untuk kegiatan berbuka bersama itu pahalanya berlipat ganda. Selain mendapatkan pahala puasanya, dia juga mendapatkan pahala puasa sebanding dengan orang yang berpuasa. Maka dari sini para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau pada pertemuan kemarin saya sampaikan hadis bagaimana suatu amalan yang sangat produktif dalam mendulang pahala, yakni membaca Al-Quran. Kemudian di dalam bulan Ramadan, amal soleh itu juga di bulan Ramadan ini sangat produktif untuk mengumpulkan pahala yang sebanyak-banyaknya. Dalam satu hadis dinyatakan sampai 700 lipat, sampai 700 kali lipat balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semangat itu perlu kita tumbuhkan terus. Motivasi untuk beramal soleh harus terus kita tumbuhkan semangat itu. Kemudian para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, khusus dalam hadis ini Rasulullah menyebutkan ya, tut'aimut ta'am. Jadi orang Islam itu yang terbaik itu dia memberikan makanan. Artinya gemar memberikan sedekah berupa makanan bagi orang-orang yang membutuhkan. Kemudian wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Kemudian mengucapkan salam, ucapkan salam kepada orang yang kenal maupun orang yang tidak kita kenal. Kadang kita kalau sudah memakai sarung, ya, memakai jubah, tahu-tahu ada orang lewat di depan rumah kita sedang nyiram-nyiram tanaman kayak atau apa, nyapu-nyapu.
tahu-tahu mereka tidak kita kenal, mereka mengucapkan salam, Assalamualaikum. Lalu kita jawab. Itu adalah bentuk ikatan persaudaraan yang sesama muslim. Cirinya adalah saling mengucapkan salam. Dalam hadis yang lain itu juga Rasulullah menganjurkan afsyus salam, tebarkan salam. Maknanya ada dua, ya kita ketika kita ketemu dengan saudara kita sesama muslim, kita ucapkan salam. Yang makna kedua, menebarkan salam itu adalah menebarkan kebaikan, kesejahteraan, keselamatan, sehingga setiap orang ya, yang dekat dengan kita itu merasa bahagia, merasa sejahtera, walaupun mereka tidak dikasih apa-apa, tetapi dengan batin kita sebagai rasa saudaranya sesama muslim. Itu di hadis ini. Kemudian yang berikutnya, di bab berikutnya, mencintai sesama muslim sebagaimana mencintai diri sendiri. An Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak sempurna keimanan seseorang dari kalian sehingga kalian mencintai sesama muslim sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Ini adab berikutnya terhadap sesama muslim. Ini bagian dari keimanan kita, bahwasanya innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, ikhwah. Fa aslihu baina akhawaikum, maka perbaiki hubungan di antara kalian. Di dalam surah Al-Hujurat, wattaqullaha la'allakum tuflihun, dan bertakwalah kepada Allah supaya kalian beruntung ya. Maka para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menyayangi saudara kita sesama muslim. Di sini Rasulullah menganjurkan ya, tingkat atau derajatnya menyayangi mereka samakan dengan kita mencintai atau menyayangi diri sendiri. Kalau misalnya kita ada orang yang mengejek kita, hati kita merasa sakit, maka jangan sampai kita mengejek orang lain, karena seperti itu juga perasaan saudara kita atau perasaan orang lain. Apabila ya menghina orang lain atau kita dihina oleh orang lain, kita merasa sakit hati, jangan sampai kita menghina orang lain, karena begitu juga perasaan mereka ya ketika dihina. Hadis berikutnya, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bagian dari keimanan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fa walladhi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi waladihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwa demi zat yang jiwaku berada dalam kekuasaannya, tidak sempurna keimanan seseorang dari kalian sehingga aku telah atau lebih dicintainya daripada orang tua dan anaknya sendiri. Ini mungkin pernah kita dengar hadis ini, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mencintai Rasulullah, mencintai Allah Subhanahu wa taala, itu harus kita letakkan rasa cintanya itu di atas segala yang kita cintai di dunia ini. Mencintai istri kita, menyayangi mereka, pada satu saat nanti akan berpisah. Satu, berpisahnya karena ajal, al-maut ya, dalam kehidupan yang fana ini. Kemudian yang kedua, bisa jadi nanti di akhirat salah satu masih mampir ke neraka dulu, salah satunya sudah di surga. Harapan kita dua-duanya, kita dengan keluarga kita, dengan anak-anak dan istri kita
bersama-sama untuk bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita mencintai anak kita, menyayangi mereka, itu ada batasnya. Kalau al-maut sudah menjemput kita atau dari anak kita, maka kita akan berpisah dengan mereka. Kemudian rasa cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ditunjukkan oleh hamba Allah yang beliau ini oleh Allah dianugerahi kesempatan untuk menjadi khalifah kedua, ya, memimpin umat Islam, yakni Umar bin Khattab. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, masyarakat sedih semuanya. Abu Bakar waktu itu masih di luar kota Madinah. Kemudian kabar meninggalnya, kabar wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sampailah kepada Umar bin Khattab. Bagaimana reaksi Umar bin Khattab mendengar itu? Umar bin Khattab marah luar biasa, bahkan akan membunuh siapa yang mengabar-ngabarkan kalau Rasulullah SAW itu wafat. Umar bin Khattab tidak terima atas kabar bahwasanya Rasulullah SAW itu wafat, sehingga seperti orang yang sedang, mohon maaf, kerasukan. Setelah itu Abu Bakar As-Siddiq kemudian nyampe ke Madinah, kemudian langsung masuk ke ruangan Nabi, kemudian dilihat wajah Rasulullah, ya, dan dipastikan memang Rasulullah pada waktu itu sudah wafat. Umar masih dalam keadaan yang marah, tidak terima dengan kabar meninggalnya Rasulullah SAW. Kemudian Abu Bakar berkhutbah, wahai para sahabat, kalau kalian menyembah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sekarang sudah wafat. Tetapi barang siapa yang menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, Allah tidak pernah wafat, Allah tidak pernah mati, Allah hidup abadi. Maka dengan mendengar khutbah Abu Bakar As-Siddiq ini, barulah Umar bin Khattab, ya, sadar dan menerima atas wafatnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini kecintaan seorang sahabat yang sekaligus sebagai mertua dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dari putrinya yang bernama Hafsah. Cinta kepada Rasulullah luar biasa, ya. Nah, kita sebagai umatnya, umat yang tidak pernah tahu bagaimana Rasulullah, tidak pernah tahu bagaimana para sahabat, tidak pernah tahu bagaimana sih orang-orang tabi'in itu, tidak pernah tahu bagaimana sih kaum setelah kaum at-tabi'in, yaitu tabi'ut tabi'in. Kita ini sudah hidup jauh dari masa mereka. Tetapi kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah menyatakan bahwa orang atau umat Rasulullah yang mencintai Rasulullah adalah mereka yang tidak tahu tentang Rasulullah, ya, tidak melihat Rasulullah bagaimana Rasulullah itu hidup, tetapi mereka melaksanakan ketaatan apa-apa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Itulah cinta yang luar biasa. Kalau para sahabat tahu bagaimana Nabi, para tabi'in mendapatkan kisah dari para sahabat, mereka generasi kedua, zaman Rasulullah, zaman sahabat, zaman tabi'in, itu generasi ketiga. Sedangkan kita tidak tahu generasi keberapa hidup kita di akhir zaman. Tetapi perintah untuk mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berubah sampai kiamat. Artinya siapapun kita, meskipun kita tidak hidup pada masa Nabi, kita tidak hidup pada masa sahabat, kita tidak hidup pada masa tabi'in, tapi kalau kita tetap melaksanakan Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan petunjuknya Rasulullah Muhammad SAW, insya Allah kelak kita juga akan berkumpul dengan Rasulullah SAW di surga. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan mencintai Rasulullah itu termasuk bagian dari keimanan kita. Jangan sampai kita terlalu sayang pada keluarga kita yang mereka itu merupakan ujian bagi kita. Di dalam surah At-Taghabun, insyaallah. Jadi bahwasanya istri dan anak-anak kita itu bahasanya itu fitnah. Fitnah itu bagi kita itu adalah ujian. Jadi kita harus bisa mengarahkan mereka. Kalau misalnya ya keluarga kita, istri dan anak-anak kita melakukan hal yang di luar syariat, kemudian karena terpaksa kita menerima, mengiyakan terhadap perbuatannya, maka itu berarti kita meletakkan cinta kita kepada Rasulullah di bawah cinta kita kepada keluarga kita. Maksudnya cinta kepada Rasulullah SAW itu harus kita letakkan di derajat yang paling tinggi, melebihi semuanya. yakni apa? Setiap hal yang kita amalkan, setiap hal yang ada dalam keluarga kita, dalam lingkungan kita, tolak ukurnya adalah sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Kalau bertentangan dengan sunnah, jangan dilaksanakan, jangan diikuti. Karena itu makna dari mencintai Rasulullah di atas segala rasa cinta kepada hal yang kita cintai di dunia ini. Sehingga kalau kita sudah mencintai Rasulullah dalam arti mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah, bukan hanya sekedar mengatakan saya cinta Nabi, dibuat lagu saya rindu engkau ya Rasulullah atau apa, tetapi sunnah-sunnah atau syariatnya tidak dikerjakan, maka ini adalah satu rasa cinta yang masih salah. Ya, cinta kepada Nabi itu mengikuti, taat kepada apa-apa yang dianjurkan oleh Rasulullah dan menjauhi apa-apa yang memang oleh Rasulullah dilarang. Itu makna mencintai Rasulullah, lebih mencintai Rasulullah daripada orang tua dan anaknya sendiri. Bahkan cinta kita kepada orang tua. Dalam satu hadis di Kitab Adabul Mufrad itu dibahas, kalau misalnya kita mempunyai orang tua yang masih syirik, ya, masih syirik, bagaimana adab kita? Adabul Mufrad itu membahas tentang adab-adab kita. Maka di situ dianjurkan kita tetap berbuat baik kepada kedua orang tua meskipun mereka syirik, tetapi tidak mengikuti kesyirikan yang dilakukan oleh orang tua kita. Jadi berbakti kepada orang tua, taat kepada orang tua, di mana Allah meletakkan ayat tentang taat kepada orang tua itu bahwasanya ya setelah taat kepada Allah, wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana, dan diwasiatkan kepada manusia untuk taat atau berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Tetapi ketika yang kita cintai, ketika kita berhak untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, tetapi masih ada batas. Sedangkan mencintai Rasulullah SAW tidak ada batas, karena Rasulullah SAW adalah teladan atau contoh untuk kita ikuti. Selanjutnya
Ini hadisnya sama, kemudian kita ada redaksi lain dari Anas dari Rasulullah SAW menyebutkan beberapa perawi dari Syu'bah, kemudian Anas qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa waladihi wan nasi ajmain. Ada satu tambahan, mencintai Rasulullah harus kita letakkan cinta kita di atas segala-galanya, ya, di atas mencintai orang tua kita, anak-anak kita, dan seluruh manusia. Wan nasi ajmain. Yang dimaksud seluruh manusia ini bisa pemimpin, ya, taat kita kepada pemimpin. Tetapi kalau pemimpin itu mengajak ke arah yang diharamkan oleh Allah, maka kita tidak disyariatkan untuk mengikuti. Kita tetap mengikuti atau itba' pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam surah An-Nisa ayat 59 Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Ada 3 ketaatan. Yang pertama, taatlah kepada Allah. Yang kedua, taatlah kepada Rasulullah. Taat kepada Allah hukumnya mutlak. Taat kepada Rasulullah juga hukumnya mutlak. Kemudian wa ulil amri minkum, taat kepada ulil amri di antara kita sifatnya itu relatif, bukan mutlak. Kenapa? Karena dikhawatirkan ulil amri di antara kita itu mengajak ke arah yang tidak diridhoi Allah. Otomatis hukumnya kita kembalikan kepada, ya, mencintai atau taat kepada Allah dan Rasul. Kemudian para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, satu hadis lagi, manisnya keimanan. Kadang kita mengaku beriman, sudah yakin terhadap Allah, tapi kok masih belum bahagia hidup kita. Artinya ketika kita mendapatkan musibah itu masih banyak sedihnya daripada sadar kalau musibah itu oleh Allah memang diberikan kepada kita untuk menghilangkan sesuatu yang tidak baik dari diri kita, ya. Orang yang merasakan manisnya keimanan, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 hal yang apabila ketiganya dimiliki seseorang, maka ia akan merasakan manisnya keimanan. An yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Dia mencintai Allah, ya, dan Rasulnya daripada apa-apa selain keduanya. Jadi ketika kita mendapatkan musibah, kembalikan kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu kalau diucapkan dengan benar-benar beriman, maka sesuatu yang terjadi pada diri kita, baik itu musibah, itu akan terasa ringan. Karena kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, wa an yakraha an ya'uda fil kufri kama yakrahu ay yuqdafa finnar. Yang berikutnya ini, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Mencintai seseorang hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang merasakan manisnya iman, ya, mencintai, menyayangi istri kita, dasarnya adalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala, karena mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Menyayangi anak-anak kita, letakkan dulu tentang sayangnya itu bahwasanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kalau satu saat berpisah dengan mereka kita ridho. Artinya Allah memang menitipkan, mengamanahkan, kalau Allah berkehendak kapanpun Allah akan ambil. Kemudian yang ketiga, wa an yakraha an ya'uda fil kufri kama yakrahu ayyufdafa finnar. Yani dia lebih, apabila harus kembali kepada kufuran, dia tidak mau dimasukkan ke dalam api neraka. Jadi tidak mau kembali ke dalam kekufuran. Insyaallah demikian
Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Barakallahu lakum jami'an. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.